Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi kelompok 3 akan membahas mengenai topik 1 demonstrasi kontekstual. Nah, kelompok 3 yang terdiri dari pertama Mega Indriani dengan NIM 233011026, yang kedua Nadia Adli dengan NIM 233011028, yang ketiga Noveza Zulni dengan NIM 233011030, yang keempat Novira Amir dengan NIM 233011032, dan yang kelima Nurul Aliyah 233011034, dan yang keenam Nurul Fadilah dengan NIM 233011036. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih belajar dengan efektif. Nah, di sini selanjutnya pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tomlinson pada tahun 2021. Pembelajaran berdiferensiasi artinya mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Kemudian, pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Marlina pada tahun 2019 yaitu pembelajaran dengan menyesuaikan minat, preferensi belajar, dan kesiapan belajar peserta didik agar tercapai peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, menurut Kristiani dan kawan-kawan pada tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh Tomlinson pada tahun 2001. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu berfokus pada konsep dan prinsip pokok dan harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Nah, yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu contoh keberagaman anak. Baiklah, pada contoh kali ini saya akan memberikan contoh seorang guru. Guru ini bernama Bu Siti yang merupakan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Bina Bangsa. Bu Siti sedang melaksanakan pembelajaran pertemuan pertama dengan materi pembelajaran yaitu teks prosedur. Setelah pembelajaran selesai, Bu Siti melakukan asesmen sumatif berupa tes uraian untuk mengetahui hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil tes menunjukkan dari 30 siswa yang telah tuntas adalah sebanyak 15 siswa dan ada siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 siswa juga. Berdasarkan hasil tes sumatif tersebut, sebagian siswa belum memahami konsep materi yang disampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, Bu Siti ingin menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Hasil dari tes uraian peserta didik digunakan sebagai asesmen diagnostik atau asesmen awal pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya strategi. Pada strategi kita menggunakan 4 strategi, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada konten kita menyediakan bacaan pada berbagai tingkat dan membuat kontrak belajar. Proses yaitu yang pertama ada peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu peserta didik memiliki pemahaman konsep
bagus bertugas sebagai tutor untuk peserta didik yang belum tuntas. Pada produk, yaitu setiap peserta didik membuat referensi pembelajaran, lalu peserta didik dibebaskan membuat refleksi sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, refleksi pembelajaran dapat berupa video, puisi, maupun artikel. Lingkungan belajar, pada lingkungan belajar, ruang kelas didesain menjadi berkelompok, lalu memastikan ruang kelas tenang dan nyaman untuk belajar dan bekerja sama. Demikianlah diskusi kami pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.